Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Nunukan kembali menerima sebanyak 246 PMI yang dideportasi dari Tawau, Malaysia. PMI yang dideportasi dari Tawau sore melalui pelabuhan Tunontaka Nunukan terdiri dari laki-laki sebanyak 204 orang, perempuan 39 orang, dan anak laki-laki sebanyak 3 orang. Kepala BP3MI Nunukan Kombes Pol F. Jaya Ginting mengatakan 246 PMI yang dideportasi pada sore hari telah terverifikasi memenuhi syarat untuk dipulangkan kembali ke Indonesia. Ginting membeberkan PMI yang dideportasi masih didominasi oleh WNI yang masuk ke Malaysia secara ilegal, yakni sebanyak 150 orang. Disusul dengan kasus narkoba sebanyak 53 orang dan tinggal lebih masa atau overstay sebanyak 35 orang, sementara kasus kriminal lainnya sebanyak 8 orang. Menurut Ginting, deportasi PMI dari Malaysia akan dilakukan kembali pasca Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Hal tersebut juga berkaitan dengan kontrak antara pemerintah Malaysia dengan manajemen kapal yang mengangkut deportan PMI dari Tawau ke Nunukan telah selesai. Meski sudah tak dalam masa pandemi COVID-19, namun Ginting berujar BP3MI Nunukan tetap memastikan protokol kesehatan atau prokes tetap dijalankan. Ia melanjutkan apabila ada masalah sosial berkaitan dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa atau stres, maka rekan dinas sosial yang akan menangani. Imigrasi akan memeriksa dokumen dan bea cukai terkait barang bawaannya. Seperti biasa, para PMI yang dideportasi dari Malaysia akan ditampung sementara di Rusunawa sembari menunggu jadwal kapal untuk dipulangkan kembali ke kampung halamannya. Selain itu, para PMI yang belum menerima vaksin akan diberikan vaksinasi oleh petugas kesehatan pelabuhan. Dari pantauan di lapangan, beberapa dari PMI yang dideportasi mengalami sakit pada bagian kaki sehingga mereka difasilitasi kursi roda. Bahkan ada juga PMI yang tampak menggunakan tongkat sebagai penyangga agar bisa jalan. Konsolidasi kekuatan dan juga untuk penyebaran dan pergelaran tim pasukanlah saya buat atau tim pengamanan dan juga pergeseran dari PMI dari Tunontaka sampai di Rumah Ramah nanti atau Rusunawa itu tetap kita lakukan prokes ya. Baik dari mulai kedatangan kapal kita lakukan edukasi dulu, sosialisasi bahwa ini negara mereka, selamat datang. Mereka kembali ke tanah air, mudah-mudahan bisa beradaptasi kembali untuk tanah airnya. Nanti di atas kita lakukan tetap maskernya dan juga hand sanitizer-nya. Setelah itu berbaris sampai nanti asesmen oleh teman-teman KKP dipimpin oleh Dr. Barullah. Nanti kalau di situ dianggap bahwa ada permasalahan kesehatan, maka teman kita dari PMI sudah siap dengan ambulannya. Nah, apabila nanti ada permasalahan sosial kaitan dengan ODGJ, gangguan jiwa, stres, orientasi waktu dan sebagainya, nanti teman-teman di Dinsos kemarin juga sudah siap. Nanti mungkin kaitan dengan teman-teman yang memang sehat, yang mudah-mudahan sehat semua, itu lakukan dengan kegiatan-kegiatan teknis seperti keimigrasian, bea cukai untuk barangnya. Apabila sudah nanti kita konsultasi di depan. Setelah itu kita geser ke Rusunawa. Di Rusunawa tetap seperti biasa, teman-teman juga sudah paham. Kita mendalami pendataan dan interview kaitan dengan permasalahan-permasalahan mereka. Apabila ada permasalahan hukum, apabila ada permasalahan yang lain, hutang piutang dan sebagainya, nanti di situ bisa terungkap. Sekalian kita data untuk kepulangan tenaga kerja dari luar negeri. Setelah itu beberapa waktu kita sesuaikan dengan jadwal pemulangan kapal, kita fasilitasi lagi. Tapi dengan jeda waktu yang ada itu, apabila memang dari KKP mendeteksi bahwa ada yang belum melakukan vaksinasi, itu kita lakukan vaksinasi. Nah, sehingga nanti dia pulang ke kampungnya tidak membawa wabah, dan ini juga menjadi menyingkirkanlah stigma bahwa pekerja migran nanti bawa wabah ke kampungnya. Dan juga kita harus adil kan dengan masyarakat Nunukan dan juga daerah asal mereka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.